Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, insya Allah malam ini kita kaji bab al-ghuslu, mandi janabah. Salah satu bab daripada bab toharoh adalah mandi janabat. Kalau di dalam syariat ada, kalau di dalam fikih ada istilah mandi, atau ketika panjenengan belajar fikih, di sana ada kesunahan mandi, misalkan sebelum Jumat, di hari Jumat, sebelum sholat Id dan lain sebagainya. Itu bermakna adalah mandi janabat, bukan mandi biasa sebagaimana mandi kita keseharian. Artinya adalah mandi janabat, mandi besar, yang insya Allah kriterianya dan tata caranya akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini sampai nanti selesai, entah bersambung beberapa pertemuan. Yang jelas pelan saja, tidak usah terlalu cepat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekaligus mengingatkan bahwa zona yang kita pelajari adalah zona ikhtilaf. Fikih itu zonanya adalah ikhtilaf, di mana di sana terjadi khilafiyah yang cukup besar dan cukup rumit, sehingga terkadang apa yang kita fahami belum tentu sama dengan apa yang orang lain fahami. Apa yang kita amalkan belum tentu sama dengan apa yang orang lain amalkan. Maka butuh dua hal dalam hal ini. Yang pertama adalah akhlak, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak untuk tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan apa yang kita amalkan. Paham ya? Untuk tidak memaksakan, sebagaimana para a'immatul madzhab, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, dengan keilmuan yang sangat tinggi sehingga ilmunya berbuah menjadi akhlakul karimah. Mereka tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti madhabnya. Kita yang ilmunya sedikit kok memaksa, ya malah kebangetan. Maka yang dibutuhkan apa? Akhlakul karimah. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah husnudzon, husnudzon terhadap sesama kaum muslimin. Ngeten, paham maksudnya kula? Maksud saya adalah seperti apapun kondisinya, fikih yang sudah dibakukan hukumnya dalam konsep madhab itu menjadi hal yang boleh dilaksanakan, meskipun terkadang dalil yang dipakai tidak kuat. Paham ya? Paham ya? Dalil yang dipakai adalah dhaif. Kita harus husnudzon, berbaik sangka bahwa kondisinya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Contoh sederhana, contoh sederhana adalah kunut subuh misalnya, kan gitu. Hadis apapun yang digunakan oleh Imam Syafi'i, kapasitas kita tidak layak untuk menuntut hukum itu, untuk menuntut perubahan hukum itu. Oh, hadisnya kan begini-begini, kapasitas kita tidak mampu. Maka suudzon saja, tidak mungkin Imam Syafi'i tidak tahu status hadis, gitu sih.
Tidak mungkin Imam Syafi'i tidak tahu status hadis sehingga beliau memunculkan hukum dari hadis tersebut. Ini adalah husnudzon. Maka mari bersama-sama sambil kita belajar fikih, kita juga belajar akhlak yang baik, khususnya menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah di dalam keislaman. Paham jemaah? Paham ya? Langsung saja kita masuk al-ghuslu, yaitu mandi. Maknahu secara pengertian, wa masyru'iyatuhu dan dalil pengsyariatannya, mujibatuhu dan kapan diwajibkannya, atau asbabuhu sebab-sebab mandi janabat, wa ahkamuhu dan hukum-hukumnya, wa ma yuhramu alal junubi dan apa yang diharamkan bagi orang junub. Beberapa di antara kita terkadang bingung, termasuk perdebatan yang cukup panjang antara orang haid boleh memegang mushaf, membaca dan lain sebagainya. Nanti kita kaji. Al-aghsalul mustahabbah wal masnunah, hukum mandi yang disunnahkan. Jadi kapan mandi itu diwajibkan, kapan mandi disunahkan, insya Allah dibahas secara detail dalam versi kitab yang kita pakai. Kalaupun nanti kurang detail dan panjenengan memahami sesuatu, ya mungkin bukan berarti kami tidak lalai menyampaikannya, tapi memang seukuran kitab yang kita kaji, tidak terlalu jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-ghuslu bi dhammil ghin, al-ghuslu bi dhammil ghin, ghinnya adalah ghinnya dhammah, bermakna al-ightisalu wa huwa ifadatul ma'i ala jami'i ajza'il jasad, yaitu menuangkan air ke seluruh organ tubuh. Yang luar, sing dalam mboten organ tubuh terus ginjal, kebiuri mboten. Maksudnya adalah menuangkan air, ifadatul ma, menuangkan air ala jami'in, keseluruhan ajza'il jasadi, anggota tubuh, dari ujung rambut paling atas sampai ujung kaki paling bawah. Maka nantinya syarat rukun atau syarat sah mandi janabat itu cuman satu, teles kabeh. Teles kabeh nggih. Jadi soal perdebatan harus begini, harus begitu dan lain sebagainya, niku sebenarnya cuman perkara sunnah. Syaratnya itu cuman satu, teles kabeh. Mbah nanti jenengan gebyuk nyemplung kali, mbah nyemplung laut, penting teles kabeh sah. Jadi ngoten jane. Cuman kan perlu kita pelajari tata caranya dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya mandi kita lebih afdol. Paham ya? Jadi belajar niku ya mengafdolkan sesuatu agar beda dengan yang lain. Masyru'iyatuhu, pensyariatannya, wa huwa masyru'un fil islami, disyariatkan di dalam Islam wujuban sebagai bentuk kewajiban, fi ahwalin dalam kondisi tertentu, wastihbaban dan dalam kondisi sunnah, fi ahwalin dalam kondisi tertentu. Jadi mandi janabat niku hukumnya masyru'. Masyru' niku napa? Masyru' niku ditentukan dengan kondisi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dalam kondisi beberapa, yang sunnah dalam kondisi beberapa. Niku namanya hukum masyru'. Jadi penyesuaian hukum dengan kondisinya. Sama dengan wudhu. Wudhu itu juga hukumnya berbeda-beda sesuai kondisi. Kalau untuk tidur hukumnya sunnah, kalau untuk mandi, kalau untuk sholat hukumnya wajib dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu, surat Al-Maidah ayat ke-6. Kok ke-6 sih? 5. Surat apa? Surat Maidah ayat ke-5. Wa qaulu subhanah, dan firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn
fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang mandi janabat, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang wajib harus dilakukan sebagai syarat rukun ibadah, yang sunnah boleh ditinggalkan, boleh dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa hikmatuhu, dan hikmahnya kenapa kita harus mandi dan kenapa kita disarankan untuk mandi. Hikmahnya yang pertama, wahiyat tangdhifu, sebagai bentuk kebersihan. Panjenengan ampun bayangke sakniki ten Indonesia dengan peradaban yang sudah cukup maju. Kita bayangkan zaman dahulu kala dalam kondisi air yang jarang ditemukan. Nek cuman air jarang ditemukan tasih wajar kan itu. Zaman dahulu kala di mana peradaban manusia belum maju, di mana ketika itu belum tentu orang 1 bulan sekali mandi. Lah kok saged mergone banyu angel. Paham nggih? Dulu kala belum ada kantor, belum ada sekolah. Nek sakniki ngantor kerja mandi kan udah. Zaman biyen jarang. Maka zaman di mana manusia masih dalam kondisi keterbelakangan secara peradaban, khususnya adalah Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kaum yang ummi. Kaum ummi niku bisa diterjemahkan dalam makna kaum yang tertinggal secara peradaban. Kenapa? Karena ketika itu bumi ini yang diisi oleh kemajuan cuma 2 sektor. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia. Paham nggih? Di tengah-tengah ada kondisi di mana tidak tersentuh peradaban. Itulah bangsa Arab, di mana tidak tersentuh peradabannya oleh Persia, tidak tersentuh peradabannya oleh Romawi, sehingga tidak ada kemajuan yang cukup signifikan. Maka syariat mandi dalam kondisi wajib maupun dalam kondisi sunnah merupakan pelajaran berharga dan terobosan yang baru zaman itu, sehingga bahwa ketika itu ada orang yang memperhatikan tentang kebersihan itu sangat luar biasa. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana agama Islam merupakan satu-satunya agama yang berbicara panjang lebar tentang kebersihan. Bahkan status pengajian kita ini, yang sudah berjalan hampir 1 tahun masih berkutat soal kebersihan. Sampai perkara kamar mandi, buang hajat itu menghadap kemana itu diatur sebabnya agama. Maka seorang muslim seyogyanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Ya, jangan jorok. Jadi kaum muslimin itu jangan jorok. Makanya syariat Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan. Sholat pakai pakaian terbagus. Kalau panjenengan kemudian punya uang, disarankan untuk pakai pakaian termahal yang sanggup dibeli. Sholat, saya itu begitu, kan itu. Pakai minyak wangi, disetrika harus bersih. Nah, makanya terkadang saya tidak terlalu fanatik dengan pakaian putih. Saya termasuk tidak terlalu fanatik dengan pakaian putih, bahwa sholat harus putih, yang diutamakan adalah bersih. Nah, kan ngeten nggih, tewas nanti pakai pakaian putih malah rada menguning nih kan, ya rada apa, saking lamanya dipakai kemudian banyak noda kan juga ndak adab juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, hikmah daripada mandi janabat adalah tajdidun nasyati, untuk tajdid, memperbarui an-nasyat, rajin. Jadi napa nggih? Bahasane rada angel niki.
Jadi ya wujud daripada kerajinan, rajin seorang muslim yang rajin menyingkirkan kemalasan ngoten lah. Tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat mandi janabatnya adalah mandi janabat yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wal farqu bainal ghusli wal mashi. Perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu. Niki tidak saya terjemahkan, cuman saya jelaskan al-ghuslu dalam kondisi bersuci nanti firman Allah faghsilu, maka pakai bahasanya al-ghuslu. Al-mashu nanti firman Allah wamsahu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-ghuslu itu mencuci, al-mashu itu membasuh. Tapi panjenengan ampun terpaku pada terjemah saya, terpakulah pada istilah al-ghuslu al-mashu. Al-ghuslu pada satu bagian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang al-mashu wamsahu biru'usikum. Yanti rijlakum wa arjulakum ilal ka'bain, masuknya al-ghuslu. Termasuk kemarin kita bahas panjang lebar tentang al-mashu alal khuffaini, al-mashul jabirah, al-mashu alal imamah. Niku pakai bahasa al-mashu. Nah, niki bedanya di mana? Al-ghuslu ifadatul ma'i alal a'dha'i. Yang disebut al-ghuslu adalah menuangkan air di atas anggota tubuh. Jadi anggota tubuh, Bapak Ibu, anggota tubuh jenengan siramke langsung pakai air, itu namanya al-ghuslu. Makanya kalau mandi, kalau wudu, wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, tiga-tiganya adalah al-ghuslu. Air harus sampai, benar-benar sampai, itu al-ghuslu. Berbeda dengan al-mashu. Kalau al-mashu imrarun ala syai'in bil yaddi yusibu ma asoba wa yukhti'u ma akhto'a. Yang dimaksud dengan membasuh atau al-mashu adalah imrarun. Imrarun itu mengusap ala syai'in atas sesuatu yusibu ma asoba. Untuk ngenai apa yang harus dikenai. Apa niku bahasane ngenai niku? Nek basah berarti membasahi, nek ngecat berarti ngecat, ya niku namanya al-mashu. Jadi tangan yang basah atau handuk yang basah atau sesuatu yang basah yang kemudian diimror, imror niku diratakan. Jadi al-mashu itu meratakan sesuatu. Kalau basah berarti meratakan air di atas anggota tubuh. Paham nggih? Lah, kalau secara sederhana ngeten, kalau al-ghuslu itu adalah menuangkan air, tetapi kalau al-mashu adalah meratakan air. Jadi air yang diratakan itu al-mashu. Demikian perbedaannya. Sehingga kula panjenengan sedaya nek saged memahami ini agak sedikit bisa menyimpulkan bagaimana teori wudu yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dipahami ya? Sampai di sini ya? Bahwa mandi adalah menuangkan air secara keseluruhan di setiap anggota tubuh. Ada yang diwajibkan dalam kondisi tertentu, ada yang disunnahkan dalam kondisi tertentu, tinggal nanti melihat kondisinya. Niku lambung maknanya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang dimaksud mandi nantinya adalah membasahi seluruh anggota tubuh dalam perkara fikih. Nek panjenengan kok misalkan mandi saja rambutnya boten teles misalnya kan ngoten. Atis rambutnya boten teles, berarti bisa disebut mandi tapi tidak disebut al-ghuslu. Ngoten nggih, paham nggih? Karena al-ghuslu adalah istilah tertentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mujibatuhu
au asbabuhu, sebab-sebab diwajibkan mandi. Rada angel niki nggih, rada angel. Sebab-sebab diwajibkan mandi. Yajibul ghusla fi khamsati ahwalin, diwajibkan mandi dalam 5 kondisi. Eling-eling, dalam 5 kondisi. Kula hitung panjenengan derek ngapalke, mangke kita terangkan satu persatu. Yang pertama khurujul mani, keluarnya mani. Nah, niki bapak-bapak yang bawa anak nanti bahasanya dikondisikan di rumah nggih. Soalnya nanti nek saya menyesuaikan ten mriki nek kula rada repot. Nanti dikondisikan. Ngoten nggih bapak-bapak nggih. Ibu-ibu yang bawa anak, bapak-bapak yang bawa anak nanti dikondisikan di rumah, bahasa yang saya pakai itu bagaimana kan ngoten. Yang pertama apa? Khurujul mani, keluarnya mani. Nomor dua, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan, laki-laki maupun perempuan. Maksud nggih khitan maksud nggih? Nah, khitan itu berarti adalah yang dimaksud adalah bertemunya 2 kemaluan, nempel kulit. Paham nggih? Anak-anak nanti dikondisikan ketika kemaluan laki-laki dan perempuan kulitnya saling menempel. Kita tidak berbicara dukhul, kita berbicara nempel dulu. Nempel tok belum dukhul. Nah niki sing bujang-bujang ya rada dipahami sithik mboten napa-napa. Tapi ora usah dibayangke kadoan, ngoten Bapak Ibu. Yang ketiga, al haid wan nifas, haid dan nifas. Nggih. Kemudian yang keempat, mautul muslimi ghairis syahidi, kematian seorang muslim yang kematiannya tidak syahid. Mulane wingi diterangke, kalau terangke nggih. Enten wong mau mati, adus dhisik. Aku tak adus dhisik, engko nek mati rasa didusi ngoten nggih. Oh ndak bisa. Kematian mati niku merupakan sebab apa? Junub. Jadi orang yang mati secara otomatis jadi junub meskipun sebelum mati sudah mandi. Kayak kita mandi mau mboten, tetap dia dimandikan lagi. Yang kelima, keempat apa lima leres. Islamul kafiri, berislamnya seorang kafir atau orang yang baru masuk Islam. Kalau ulangi dari pertama, yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya mani. Nomor 2 apa? Iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Nomor 3 haid dan nifas. Nomor 4 mati. Nomor 5 Islam, Islamnya orang kafir. Jadi kalau jenengan mengawal keislaman seseorang niku salah satu syaratnya setelah mengucapkan syahadat atau sebelum disuruh untuk mandi dulu mas. Nah, sudah mandi janabat baru disuruh masuk Islam atau setelah syahadat. Salah satu syaratnya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pun hafal dereng? Pun nggih, 5 nggih. 5 kita terangkan satu-satu. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya mani. Ai dhuhuru min farjir rajuli awil mar'ati, yaitu nampaknya mani dari kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Niki yang jarang difahami adalah bahwa perempuan juga mengeluarkan mani. Niki saya pertama mohon maaf dulu, tadi sudah kita sampaikan anak-anak nanti dikondisikan nggih, karena bahasa kita agak sedikit repot. Nanti kalau saya membahasakan rodok jelimet manjenengan mboten paham. Jadi Bapak Ibu, oke sekedar. Nah, ditunggu-tunggu barang. Jadi Bapak Ibu, yaitu yang dimaksud keluar adalah zuhuruhu, nampaknya
nampak munculnya mani itu dari kemaluan laki-laki maupun perempuan, ya. Dan nampaknya dari mana? Satu, biladzatin mu'tadah, dengan kenikmatan. Jadi nek panjenengan mau membedakan mana mani, mana madi, itu pertama dibedakan dari rasa nikmatnya. Kalau keluar mani disertai dengan rasa nikmat, kalau keluar madi tanpa rasa nikmat. Paham bapak-bapak? Paham nggih? Ibu-ibu paham nggih? Niki. Mbon jenengan mikire rada angel apa mboten, kula mboten paham. Pokoknya begitu. Keluarnya mani yang pertama disertai dengan rasa nikmat. Kemudian tudfaku, muncrat, nggih, muncrat. Mboten sah jeru-jeru lah pun, muncrat atau mawon lah. Maka jenengan kondisikan saja. Fil yaqdati au fin naumi, dalam kondisi sadar maupun dalam kondisi tertidur. Dalam kondisi sadar artinya melek, kan, dalam kondisi tidur mimpi basah. Nah nanti saat mimpi basah ya jenengan kudu bedakan pas keluarnya mani itu muncrat dan keluar dan ada rasa nikmat atau tidak. Kalau tidak ada berarti bukan mani. Madi misalnya, oh berarti rasa hadus. Nah, kan ngeten nggih. Kangelan menadus wae ben yakin ya monggo. Barangkali ada kondisi tertentu di mana panjenengan merasa berat untuk mandi, sehingga harus jeli membedakan mana mani dan mana selain mani. Yang sebabnya binadzurin, dengan melihat napa? Ya melihat lawan jenis, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Au fikrin, atau menghayal, ngalamun sing jorok-jorok terus metu, misalnya ngeten. Au bimubasyarati fi'liyatil insan, atau dengan perbuatan manusia. Mboten satanglet perbuatan apa itu, wis pokoknya ngoten lah. Potensi keluarnya dari itu yang jelas. Apapun sebab keluarnya mani, ya, apapun sebabnya, ketika keluar mani dengan dua syarat, yang pertama disertai rasa nikmat, yang kedua muncrat, tudfaku, muncrat, maka itulah potensi di mana kita wajib mandi. Ketika tidak ada itu, maka tidak mandi. Entah nanti sebabnya apapun, dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tidur, itu sebabnya demikian. Bon, paham Bapak Ibu? Paham nggih? Ibu-ibu nanti soal ibu-ibu nanti ini bapak-bapak riyen sing rada jelas nggih. Bon nggih, jelas nggih? Itu sebabnya apapun lah, baik melek maupun tidur, yang jelas kondisi syaratnya dua itu tadi, muncrat dan nikmat, itu dua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan sedangkan kriteria dari mani itu apa? Di sini diterangkan, wa huwa al-ma'ul ghalid ad-dafiku alladzi yakhruju inda istidadis syahwati. Al-ma'u yaitu air, al-ghalidu yang kental, air kental, ad-dafiku yang memuncrat, alladzi yakhruju yang dia keluar, inda istidadil syahwati, ketika syahwat memuncak. Paham? Paham Bu? Nggih. Nggih. Jadi yang disebut mani adalah air kental yang muncrat, nggih, yang keluar ketika syahwat bergelora, menggelora. Nah, ketika syahwat. Tidak ada syahwatnya tapi keluar. Nah, itu yang baru diteliti, maksud saya begitu. Ngimpine diuyak-uyak ulo, ngimpine diuyak-uyak ulo, tangi-tangi kok teles kabeh ngisore. Nah niku nek mboten ompol berarti mati kan tadi. Nek ompol soalnya wedi.
wedi ya Allah terus ngompol. Nek mandi keluarnya biasanya faktornya karena rasa capek, kecapean kemudian keluar. Kalau panjenengan lego dalam kondisi normal, nek saran saya sih mandi sekalian lah misalnya kan ngoten. Tetapi panjenengan dalam kondisi yang tidak mendukung, misalnya sakit atau kondisi dingin yang sangat sehingga kalau mandi berat, ya itu perlu diteliti dulu. Kan ngoten nggih. Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bon, bapak-bapak paham nggih? Bon nggih, kriterianya seperti itu. Ibu-ibu niki ibu-ibu, bapak-bapak kudu ngerti, ibu-ibu yang ngerti. Lah sing ibu juga ngerti gone bapak, sing bapak ngerti gone ibu. Lah soalnya napa? Soalnya nanti supaya saling mengingatkan. Kan ngeten. Yang mar'ah wa maniyul mar'ati, dan maninya mar'ah atau perempuan adalah raqiqun asfarun, ya, raqiqun asfaru, raqiqun bening. Napa raqiqun bening? Kok bening sih? Encer. Nek tadi kan kental. Nek mar'atu adalah raqiqun encer, asfaru kuning. Cairan encer ke kuningan. Wah kok dadak diterangke ngoten, rasah wae ngeten, ibu-ibu ngeten. Berlaku mandi janabat pula bagi perempuan yang mimpi. Nggih, selama ini kita hanya memahami bahwa mimpi basah terjadi pada laki-laki, sehingga setiap pembahasan mandi janabat yang banyak dicontohkan mimpi basahnya adalah laki-laki. Nah ternyata perempuan juga mengalami mimpi basah, di mana dia juga wajib mandi ketika keluar mani. Telah datang kepada Rasul seorang wanita yang bertanya, hal alal mar'ati al-ghusla, apakah seorang perempuan wajib mandi? Idza hiya ihtalamat, ketika dia mimpi basah? Jawab Nabi, na'am, iya wajib mandi. Idza hiya ra'atil ma, apabila dia melihat air. Yang dimaksud melihat air bukan pas melek ten kolah enten banyune mboten. Kan enten melek kolah ono banyune mandi mboten. Yang dimaksud melihat air adalah air mani. Maka seorang wanita yang mimpi basah pun diwajibkan untuk mandi dengan syarat apa? Melihat air mani yang keluar. Lah air mani yang keluar tuh bagaimana? Raqiqun asfaru, raqiqun encer, asfaru ke kuningan. Bon, paham ibu-ibu, bapak-bapak? Paham nggih? Yang punya anak gadis diajari, yang punya anak Joko, yang wayai ihtilam juga diajari Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak mengajarkan kemudian anak kita mimpi basah tidak mandi junub, mergone ora ngerti salat asal salat. Ngoten. Paham nggih? Nah niki mangke bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anak dikondisikan di rumah, diterangkan dengan bahasa yang dapat dimengerti anak-anak. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yajibu fihil ghusla ala aksil wadi wal madhi, wa yajibu dan diwajibkan fihi di dalam perkara mani al ghusla yaitu mandi, ala aksil wadi wal madhi, berbeda dengan wadi dan madhi. Ada 3 jenis yang keluar, yang pertama wadi, yang kedua madhi, yang ketiga mani. Di antara 3 hal yang keluar itu yang wajib cuman mani, yang wadi, yang madhi tidak wajib. Fa innahuma kama taqaddama la yujabani al-ghusla, maka sesungguhnya wadi dan madhi sebagaimana dibahas di dalam bab yang lalu tidak mewajibkan seseorang untuk mandi. Wa innama yaqtadiyani wa innama yungqadhani al-wudu'u, dan sesungguhnya 2 itu hanya mewajibkan wudu. Kalau panjenengan mimpi
kemudian pagi-pagi bangun di area tersebut ada basahan, dan kemudian sudah memutuskan, oh tadi malam saya tidak merasakan nikmat dan kita ya ora muncrat, oh berarti madhi, sudah cukup dibersihkan dan wudu, tidak perlu mandi. Nek ragu-ragu pripun, singkirkan keraguan dan tentukan mani atau mandi. Meskipun ada yang modelnya hati-hati, pokoknya kelihatan basah langsung mandi boleh. Kan ngeten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa yughsalu ma asaba minas saub awil badan awil makan. Wa yughsalu dan dicuci ma asaba apa-apa yang terkena minas saub dari pakaian awil badani ataupun badan awil makani ataupun tempat. Jadi apa yang terkena mani, madhi maupun wadi, diwajibkan, bukan diwajibkan. Jadi sih bukan wajib kan. Ya ngeten bedanya. Kalau mani itu suci, kalau wadi dan madhi najis, ngeten. Berarti nek najis diresiki, nek tidak najis ya tetap diresiki. Ora terus salat sarunge kena mani ketembol gede ning mburi. Dibaten tonggone walah kuwi urung diresiki kan ngeten. Meskipun Nabi juga pernah kan ngeten. Nabi juga pernah demikian ketika sholat ternyata di sarungnya ada mani kan ngeten. Sehingga oleh Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk dikerik. Tidak dicuci, dikerik. Nah, kan ngeten. Oh, berarti nanti kalau saya sarungnya kena tak kerik mboten. Niku maksudnya dikerik niku zaman biyen golek banyu angel. Kan zaman biyen golek banyu angel. Tur Nabi niku sarunge sithik, ya paling siji loro, gantine seminggu pisan. Lah nek kula panjenengan sedaya sarunge akeh, celanane akeh. Nek tadi malam bar dinggo kena ya aja dinggo salat subuh, ganti sing anyar. Repote kan ngoten. Mulane memahami konteks dan menyesuaikan kepada kondisi niku sulit, nggih. Jangan sampai apa yang dilaksanakan Nabi biyen jenengan tidak pahami mung dilaksanakan hari ini. Akhirnya nopo? Akhirnya lunga mung 3 kilo jamak kosor. Kalau dilapori mong lunga 3 kilo 4 kilo kok jamak. Oh kata Nabi ketika rumahnya sudah terlihat kemudian boleh jamak. Lah biyen 3 kilo niku mlaku. Misalnya kan ngoten, 3 kilo mlaku. Nembe jalan 15 kilo jamak, oh mah wis ra ketok salat Allah jamak. Padahal metune mangan sisan. Ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya oleh, misal monten oleh misalnya, tapi syaratnya jenengan berangkang mlakune ngene. Baru boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggih, paham nggih? Paham nggih? Mani wadi tidak wajib mandi, yang mani wajib mandi. Bagi laki-laki al-ghalid tudfaku kan itu nih, kental muncrat. Kalau perempuan encer ke kuningan. Keluarnya kapan? Keluarnya dengan faktor apapun, ya. Faktor tadi melihat, menghayal, berpikir atau dengan perbuatan tertentu. Kemudian dalam kondisi tidur maupun dalam kondisi melek sama saja, yang penting syaratnya 2, muncrat dan keluar nikmat. Itu demikian. Wa dalilu ijabul ghusli minal mani, dan dalil diwajibkannya mandi ketika keluar mani. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'. Nabi mengatakan air terbuat dari air. Niki bahasa isyarat, air dibilas dengan air. Maksudnya yang pertama air mani, yang kedua air mandi. Ngoten nggih, paham nggih? Nah niku isyarat. Wa hadisu akhara an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'an fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala fil madi al-wudu'u wa fil mani al-ghuslu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kuntu adapun aku rajulan madda'an adalah seorang laki-laki yang sering keluar madi. Sayyidina Ali termasuk laki-laki yang sering keluar madi. Fasa'altun nabiyya, maka aku bertanya Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, fil madhiyi al wudu'u,
di dalam madhi wajib wudu. Wa fil mani, dan di dalam mani al-ghuslu wajib mandi. Wali Ahmadin, dan riwayat Ahmad qala idza hadaftal ma'a faghtasil minal janabah wa illam yakun hadifan fala taghsil. Sekedap kula cek pakai bahasa al-hadfu nomor 3 qadzaftu ar-ramyu keluar. Jadi pakai bahasa idza hadzafta. Hadzafa artinya adalah roma artinya melempar. Berarti nek diterjemahkan ketika airnya terlempar, berarti ya muncrat. Ketika air muncrat faghtasil, maka mandi. Fa idza lam yakun hadifan, apabila tidak muncrat fala yaghsil, maka jangan mandi. Itu standarnya begitu. Wah, nanti ada standar berbeda aja nih. Muncrat napa sing wis ra iso muncrat misalnya kan ngoten nggih. Enten mboten kira-kira misalnya dengan potensi tertentu keluarnya tidak muncrat. Ya berarti ngeten syaratnya salah satunya saja. Kan ngeten, keluar nikmat atau muncrat. Nah niku syaratnya 2 niku. Tapi yang paling utama 2. Nanti panjenengan pelajari piyambak atau tanya dokter masalah itu. Itu lebih paham. Kan ngeten. Wa hadisu Ummu Salamah, dan hadis Ummu Salamah anna Umma Sulaim, sesungguhnya Ummu Sulaim qalat telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak pernah malu dari hal yang benar. Allah tidak malu dari perkara yang benar. Fahal al mar'ati al-ghusla, apakah bagi perempuan wajib mandi idza hiya ihtalamat, apabila dia mimpi basah? Qala, Nabi mengatakan na'am, iya, idza ra'atil ma, apabila melihat air. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummi Sulaim bertanya, wa tahtalimul mar'atu, apakah perempuan mimpi basah? Faqala taribat yadaka, Rasul menjawab, kamu celaka. Taribat yadaka niku napa bahasa napa nggih? Bahasa melehne ngertos mboten? Ya nek cara bahasa kasare niku ya apa kok bingung angel itu. Jadi bahasa kasare niku ya jenengan ra beres kan ngoten nggih, ra beres ya misale kan ngoten. Fabima yusibbuha waladaha, maka bagaimana ada anak. Intinya ngeten, Ummu Sulaim niku ketika bertanya kepada Nabi, apakah wanita ada mimpi basah kok kemudian keluar air mani, maka Nabi mengatakan taribat yadaka, nek ora no mani lah terus anake saka ndi, kan itu nggih. Nah niku istilah Nabi ngoten niku, bahasa sederhananya ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 hadis kita baca dalam 3 konteks. Yang pertama adalah al-ma'u minal ma', kewajiban mandi. Kemudian persoalan Sayyidina Ali yang kemudian Rasul katakan fil madhiyi wudu'un wa fil mani ghuslun. Kemudian hadis Ummu Salamah yang menceritakan cerita dari Ummu Sulaim tentang pertanyaan mimpi basahnya seorang wanita, yang semuanya merujuk pada satu perkara, keluar mani mewajibkan mandi. Ngaten. Tadullu hadhil ahadis ala anna dhuhurul maniyyi wa wujuda asarihi radban aw yabisan minar rajuli wal mar'ati mujibun lil ghusli. Tadullu hadal hadis ini menunjukkan ala anna dhuhurul mani, bahwa sesungguhnya keluarnya mani, dhuhur keluarnya mani, wa wujuda asarihi, dan adanya wujudnya. Kok adanya wujud sih? Dan wujud nampak bekas-bekasnya.
nampak bekas-bekasnya niku celana dilihat kok ono sesuatu, sarung dilihat kok ada sesuatu, berarti wujudnya ada. Rotban au yabisan, basah maupun kering. Nggih. Minar rajuli awil mar'ati, dari laki-laki maupun perempuan, mujibun lil husli, mewajibkan mandi. Fa idza wajada ihtilama, apabila seseorang mendapatkan mimpi, duna nuzulil mani, tanpa adanya nuzul mani. Fikih pakai bahasa nuzul, karena hadis nanti pakai bahasa ingzal. Ada seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya dalam kondisi tertentu tidak keluar, mudeng tidak keluar. Ingzal, bahasanya ingzal. Misalnya gak enak-enaknya terus anaknya tangi, ngoten nggih, ganggu, belum keluar manilah. Keluar mani dalam bahasa fikih maupun hadis terkadang disebut ingzal. Napa? Ingzal. Nah, niki kita bercerita tentang seseorang yang mimpi tapi tidak nuzul, tidak keluar. Lam yujid al-mani, tidak ada maninya. Fala huslalahu, maka tidak ada mandi baginya. Tadi malam mimpi berhubungan badan, misalnya kan ngoten sama istri, di istri kan ngoten, sing randu istri yo mbah wau alam ngono jenengan bayangke piyambak. Pokoke dahsyat sekali. Tapi pagi-pagi dilihat ketika bangun subuh kok ora apa-apa, garing kan ngoten nggih. Celana dipegang garing, tidak ada bekas sama sekali, artinya dia tidak ingzal atau tidak nuzul tadi. Fala husla, maka tidak wajib mandi. Wa idza shalla, apabila dia sholat, summa wajadal mani fi saubihi, kemudian dia mendapatkan mani di pakaiannya, yulzamu i'adatis sholat, maka dia wajib mengulang sholat dengan mandi terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman biyen kan peteng, nggih, tangi subuh mboten ketok, diraba-raba tadi malam saya ketoke mimpi kok ndak ada apa-apa ini. Ya wis sholat saja, barang sholat Allahu Akbar, rampung subuh, kemudian terbit matahari padang. Lho kok ana ketok ten mriki? Berarti wajib mengulang sholat dengan apa? Mandi terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fal ibratu, maka pelajaran dari ungkapan terakhir, seorang yang mimpi tapi belum nuzul, di pakaiannya tidak ada apa-apa, tapi ketika dicek lebih detail ternyata ada, itu bagaimana? Bimujarradi wujudil mani sawaun ing dhoma ila dzalika dhannu syahwat amla, faman tadzakkara ihtilaman walam yajid balalan la husla alaihi wa alal aksi alaihil huslu. Seseorang yang mimpi basah, kan ngoten nggih, nggih, fal ibratu bimujarradi wujudil mani, sebuah pelajaran dengan adanya mani. Sawaun ing dhoma ila dzalika dhanna syahwati amla, baik keluarnya mani itu dengan syahwat atau tanpa syahwat. Faman tadzakkara ihtilaman, barang siapa yang ingat telah mimpi, walam yajid balalan, dan tidak mendapatkan basahan, la husla alaihi, maka tidak ada mandi baginya. Wa alal aksi, dan sebaliknya, seseorang yang mimpi kemudian mendapatkan basahan, maka dia wajib mandi. Bidalili hadisi Haulah binti Hakim annaha sa'alat nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu faqala laisa alaihi huslun hatta tungzal kama anna ar-rajula alaihi huslu hatta yungzal.
Hadisnya ngoten niki kula terangke sithik-sithik. Sekedap. Dalil dari Haulah binti Hakim annaha sa'alat Nabi, sesungguhnya dia bertanya Nabi anil mar'ati, tentang seseorang wanita taro fi manamiha, yang dia mimpi ketika tidur, mayaro ar-rajulu, apa yang dimimpikan laki-laki. Seorang perempuan yang mimpi sama dengan apa yang dimimpikan laki-laki. Kemudian Nabi mengatakan laisa 'alaiha ghuslun hatta tungzalu, tidak ada kewajiban baginya mandi sampai dia ingzal. Kama annar rajula, sebagaimana seorang laki-laki nggih alaihi ghusl, tidak diwajibkan mandi hatta yungzal, sampai dia ingzal. Maka standarisasi dari sebuah mimpi adalah ingzal, ketika terdapat sebuah basahan. Apabila mimpi dengan syahwat yang sangat menggelora tetapi tidak ada basahan, maka juga tidak wajib mandi. Maka standarisasinya demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi wis garing subuh-subuh misalnya kan ngoten, sekering apapun mani, yang namanya mani pasti membekas. Berbeda dengan air kencing. Air kencing kan ngoten nggih, ketika kering dia tidak berbekas, maka ada teori tidak perlu dicuci. Enten mboten jenengan kemarin nyimak mboten? Dulu bahasa mencuci niku. Jadi terkena ompol niku mboten kudu dicuci. Dikatakan bersih itu ketika zatnya hilang, yang semula basah jadi kering. Yang kedua baunya hilang, jadi pesingnya hilang. Ketika jenengan ada celana sarung kena ompol, nganggur suwi, lali belum mencuci, kemudian setelah dicek kok tidak ada baunya, tidak ada basahannya, berarti itu sudah suci meskipun belum dicuci. Kita ngoten kan, berbeda dengan mani. Sekering apapun mani pasti membawa bekas, sehingga Nabi ketika sholat di celananya ada mani terlihat, dan ketika terlihat dikerik untuk membersihkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yajidul balala wala yadhkuru ihtilaman faqala yaghtasilu. Nggih, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya anir rajuli, tentang seorang laki-laki yajidul balala, yang mendapatkan basahan, wala yadhkuru ihtilaman, tapi tidak ingat mimpinya. Ono telese ora ono mimpinya. Nek wau ada mimpinya tidak ada basahnya. Nek sing niki kuwale, ndak ada mimpinya, adanya basah. Lah mimpinya kemana? Wis lali. Ngoten. Apa kata Nabi? Yaghtasil, mandi. Berarti apa? Standarisasinya adalah basahan, bukan mimpinya. Wa 'anir rajuli yara an qad ihtalama wala yajidul balala, dan seorang laki-laki yang mimpi tapi tidak basah. Apa kata Nabi? La ghusla alaihi, tidak ada mandi baginya. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan al mar'atu tara dzalika 'alaihal ghusla. Faqala na'am. Bagi wanita yang melihat atau yang bermimpi itu, maka Nabi mengatakan iya, mandi. Innaman nisa'u syaqaiqur rijali, sesungguhnya wanita pecahannya laki-laki. Wa idza kharajal maniyyu min ghairi syahwatin, apabila keluarnya mani tanpa syahwat, wa innama bisababil mardha awil bardi, dengan sebab sakit maupun dingin,
fala ghusla lahu, maka tidak ada mandi baginya. Amalan bi hadisi Ali radhiyallahu anhu, mengamalkan hadis dari sahabat Ali, faida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faida fadhahtal ma'a faghtasil wa bihi afta min Ibni Abbas, apabila airnya sudah keluar maka mandi, dan inilah fatwa dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi ketentuan mani keluar dengan syahwat atau tidak dengan syahwat kan itu nggih menentukan. Tetapi saran kula, sekedar saran saja. Untuk kehati-hatian sebenarnya kita tidak terlalu repot. Kenapa? Ketika memang panjenengan keluar ya, mani maupun madi dalam kondisi hati-hati ya seyogyanya mandi. Jadi kita katakan dalam kondisi hati-hati ya, tapi dalam kondisi tertentu misalkan sakit tadi atau dingin sehingga seseorang keluar mani tetapi tidak disertai syahwat, ndak mimpi tapi kok teles. Kan itu ya. Benar-benar ndak mimpi, dia kelingan ndak mimpi tapi kok teles, artinya mani itu keluar tanpa syahwat, maka di terakhir dikatakan fala ghusla lahu, maka tidak ada kewajiban baginya. Sehingga kalau dikalkulasikan sementara melalui kajian kitab ini, 3 faktor yang mewajibkan seseorang mandi ketika keluar mani. 1 ada syahwatnya, 2 ada nikmatnya, 3 ada muncratnya. Niku 3 faktor itu penentu. Entah nanti keluarnya dalam kondisi apapun, melek maupun tidur, disengaja maupun tidak disengaja, di sana ketentuannya demikian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saged dipahami? Pun rampung? Sepakat nggih? Nggih, sepakat, dan wekdalipun telah. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah niki menjadi kehati-hatian, khususnya bapak-bapak nggih, kula pesen bertanggung jawab. Ibu-ibu juga bertanggung jawab terhadap anaknya yang mulai remaja dengan tanda-tanda mimpi basah. Ini harus diingatkan dan diedukasi secara benar. Tadi yang banyak anggapan bahwa hanya laki-laki yang mimpi basah, nanti ibu-ibu juga cek anak-anak gadisnya barangkali sudah mimpi basah. Syaratnya apa? Idza hiya ra'atil apabila melihat air. Soal perkara ini kita tidak boleh malu, kita tidak boleh ragu. Kenapa? Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu perkara kebenaran, dan ini adalah perkara ilmu kebenaran, cuman dalam adab tadi kita sesuaikan, sehingga tadi kita sampaikan anak-anak nanti dikondisikan orang tuanya masing-masing. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, 1 poin penyebab mandi janabat. Esok insya Allah kita lanjutkan iltiqaul khitana ini, dan pembahasannya cukup sederhana karena memang yang rumit perkara mandi. Demikian Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita buka pertanyaan, barangkali ada yang menanya dari jamaah, monggo silahkan. Betul-betul pas ya? Yes, sepakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nginjang insya Allah kita lanjutkan 4 faktor penyebab mandi janabat. Nah, ini adalah faktor wajib ya. Soalnya nanti ada faktor sunnah juga, beberapa hal yang mensunahkan seseorang untuk mandi janabat. Bila tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita akhiri demikian. Mari kita tutup bersama dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.